Selamat siang Pak Frando dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penugasan maksimasi. Perkenalkan, nama saya Natalia Lintang dengan NIM 202214019. Selamat menyaksikan. Metode penugasan maksimasi adalah model yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia, yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk tugas yang berbeda dengan tujuan tercapai hasil yang optimal. Dalam metode penugasan, baik masalah maksimasi maupun minimasi, penawaran dari tiap sumber dan permintaan dari tempat tujuan adalah satu. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Langkah-langkah penugasan maksimasi. Yang pertama, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih nilai terbesar setiap baris. Kemudian, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, sehingga menghasilkan matriks opportunity loss. Langkah kedua adalah melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel pada langkah pertama tadi, dengan cara pilih biaya terkecil setiap kolom. Kemudian, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga menghasilkan matriks total opportunity loss. Langkah ketiga adalah membentuk penugasan optimum dengan cara melakukan tes optimalisasi. Tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal. Langkah keempat adalah melakukan revisi tabel dengan cara pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Kemudian, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Selanjutnya, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Contoh soal yang pertama, manajer pemasaran sebuah perusahaan sedang mempelajari laporan penjualan dan mengevaluasi kelima tenaga penjualan. Setiap tenaga penjualan ditugaskan ke salah satu wilayah pemasaran selama 3 bulan mendatang. Masing-masing wilayah pemasaran mempunyai potensi penjualan sebagai berikut. Untuk wilayah bagian utara sebesar 100 juta, untuk wilayah bagian selatan sebesar 80 juta, untuk bagian wilayah barat sebesar 60 juta, untuk wilayah bagian timur sebesar 50 juta, dan untuk wilayah bagian tengah sebesar 40 juta. Di sini merupakan tabel yang memperlihatkan probabilitas pencapaian potensi penjualan oleh masing-masing tenaga penjualan. Di atas tadi, yang akan kita cari adalah bagaimana manajer pemasaran mengatur tugas kelima sales agar diperoleh pencapaian potensi penjualan semaksimum mungkin. Berikut ini merupakan tabel yang sama seperti soal yang ada di PPT. Saya salin agar mempermudahkan kita dalam menyelesaikan soal tadi. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah tabel ini dalam bentuk juta, seperti ini. Caranya adalah kolom ini kita kalikan dengan potensi penjualan dari masing-masing wilayah. Untuk bagian utara dikali 100 juta. 100 juta dikali 0,10 hasilnya adalah 50. 100 juta dikali 0,15 sama dengan 15. 0,20 dikali 100 juta sama dengan 20. 0,15 dikali 100 juta sama dengan 15. 0,30 dikali 100 juta sama dengan 30. Untuk yang bagian selatan dikali 80 juta. 80 juta dikali 0,20 sama dengan 16. 0,30 dikali 80 juta sama dengan 24, 0,25 dikali 80 juta sama dengan 20, 0,30 dikali 80 juta sama dengan 24, 0,50 dikali 80 juta sama dengan 40. Untuk yang bagian barat kita kalikan dengan 60 juta. 60 juta dikali 0,40 sama dengan 24. 60 juta dikali 0,80 sama dengan 48. 60 juta dikali 0,85 sama dengan 51. 60 juta dikali 0,50 sama dengan 30. 60 juta dikali 0,60 sama dengan 36. Untuk bagian timur kita kalikan dengan 50 juta.
50 juta dikali 0,40 sama dengan 20. 50 juta dikali 0,20 sama dengan 10. 50 juta dikali 0,30 hasilnya adalah 15. 50 juta dikali 40 juta sama dengan 20. 50 juta dikali 0,70 sama dengan 35. Untuk yang bagian tengah, dikalikan 40 juta. 40 juta dikali 0,30 hasilnya adalah 12. 40 juta dikali 0,50 hasilnya adalah 20. 40 juta dikali 0,60 hasilnya adalah 24. 40 juta dikali 0,70 hasilnya adalah 28. Dan 40 juta dikali 0,45 hasilnya adalah 8. Setelah itu, cari angka tertinggi. Kita menemukan bahwa angka tertinggi pada tabel sebesar 51. Setelah itu, lakukan pengurangan dengan cara mengurangi nilai pada setiap kolom dengan nilai yang terkecil pada kolom. Namun, kolom nilai tertinggi tetap. 51 dikurangi 10, 41. 51 dikurangi 15 sama dengan 36. 51 dikurangi 20 sama dengan 31. 51 dikurangi 15 sama dengan 36. 51 dikurangi 30 sama dengan 21. Kemudian untuk bagian selatan, 51 dikurangi 16 sama dengan 35. 51 dikurangi 24 sama dengan 27. 51 dikurangi 20 sama dengan 31. 51 dikurangi 24 sama dengan 27. 51 dikurangi 40 sama dengan 11. Untuk bagian barat, 51 dikurangi 24 sama dengan 27. 51 dikurangi 48 sama dengan 3. 51 dikurangi 51 sama dengan 0. 51 dikurangi 30 sama dengan 21. 51 dikurangi 36 sama dengan 15. Untuk yang bagian timur, 51 dikurangi 20 sama dengan 31. 51 dikurangi 10 sama dengan 41. 51 dikurangi 15 sama dengan 36. 51 dikurangi 20 sama dengan 31. 51 dikurangi 35 sama dengan 16. Kemudian untuk bagian tengah, 51 dikurangi 12 sama dengan 39. 51 dikurangi 20 sama dengan 31. 51 dikurangi 24 sama dengan 27. 51 dikurangi 28 sama dengan 23. Dan yang terakhir, 51 dikurangi 18 sama dengan 33. Setelah itu, kita cari angka terkecil dari masing-masing kolom wilayah pemasaran. Wilayah utara yang terkecil adalah 21. Untuk wilayah bagian selatan yang terkecil adalah 11. Untuk yang bagian barat tetap. Bagian timur yang terkecil adalah 16. Dan yang bagian tengah paling terkecil adalah 23. Setelah itu, masing-masing ini kita kurangkan. Angka terkecil kita kurangkan dengan yang ada di kolom. 41 dikurangi 21 sama dengan 20. 36 dikurangi 21 sama dengan 15. 31 dikurangi 21 sama dengan 10. 36 dikurangi 21 sama dengan 15. 21 kurangi 21 sama dengan 0. Untuk yang bagian selatan, 35 dikurangi 11 sama dengan 24. 27 dikurangi 11 sama dengan 16. 31 dikurangi 11 sama dengan 20. 27 dikurangi 11 sama dengan 16. 11 dikurangi 11 sama dengan 0. Untuk yang bagian barat, 27, 3, 0, 21, 15 tetap. Untuk yang bagian timur, 31 dikurangi 16 sama dengan 15. 41 dikurangi 16 sama dengan 25. 36 dikurangi 16 sama dengan 20. 31 dikurangi 16 sama dengan 15. 16 kurangi 16 sama dengan 0. Untuk yang bagian tengah, 39 dikurangi 23 sama dengan 16. 31 dikurangi 23 sama dengan 8. 27 dikurangi 23 sama dengan 4. 23 dikurangi 23 sama dengan 0. Dan yang terakhir, 33 dikurangi 23 sama dengan 10. Setelah itu kita cari angka terkecil dari masing-masing kolom tenaga penjual. Untuk yang bagian A, yang paling terkecil adalah 15. Untuk kolom B, angka terkecil adalah 3. Dan untuk kolom C, D, dan E, angka terkecil adalah 0, 0, 0. Lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai yang terkecil pada baris tersebut. Namun, baris nilai tertinggi tetap. 15 dikurangi 20 sama dengan 5. 15 dikurangi 24 sama dengan 9. 15 dikurangi 27 sama dengan 12.
15 dikurangi 15 sama dengan 0. 15 kurangi 16 sama dengan 1. Untuk tenaga penjual bagian B, 3 dikurangi 15 sama dengan 12. 16 dikurangi 3 sama dengan 13. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 25 dikurangi 3 sama dengan 22. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Untuk bagian C, 10 dikurangi 0 sama dengan 10. 20 kurangi 0 sama dengan 20. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 20 dikurangi 0 sama dengan 20. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Untuk bagian D, 15 dikurangi 0 sama dengan 15. 16 dikurangi 0 sama dengan 16. 21 dikurangi 0 sama dengan 21. 15 dikurangi 0 sama dengan 15. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Untuk bagian E, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 15 dikurangi 0 sama dengan 15, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Selanjutnya, kita minimisasi. Kolom baris yang memiliki angka 0 terbanyak dan angka 0 kita coret atau blok. Di sini saya coret dengan stabilo pink. Nah, kolom dan baris yang memiliki angka 0 terdapat di tenaga penjual bagian E. Kita coret, setelah itu ada tenaga penjual bagian A. Setelah itu ada kolom wilayah pemasaran bagian barat dan wilayah pemasaran bagian tengah. Setelah itu, kita mencari angka terkecil selain angka yang ada di blok kuning yang sudah kita coret tadi, yaitu angka 10. Nah, angka 10 ini kita kurangi dengan masing-masing tabel yang ada di sini. Namun, kita tidak mengurangi angka yang sudah kita coret tadi. Jadi, angka yang sudah kita coret tadi, kita salin di tabel selanjutnya dengan angka yang sama. Nah, kita mengurangi 10 kurangi 12 sama dengan 2. 10 kurangi 10 sama dengan 0. 10 kurangi 15 sama dengan 5. 10 kurangi 13 sama dengan 3. 10 kurangi 20 sama dengan 10. 10 kurangi 16 sama dengan 6. Nah, untuk yang tabel barat sama. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian timur. 10 kurangi 22 sama dengan 12. 10 kurangi 20 sama dengan 10. 10 kurangi 15 sama dengan 5. Nah, bagian tengah ini sama seperti ini. Jadi, tidak kita kurangin. Jadi, kesimpulannya tuh bisa kita lihat dari tabel ini dan kita sesuaikan dengan tabel di atas yang kita ubah ke dalam juta. Nah, kesimpulan dari penugasan tabel ini adalah tenaga penjual A itu bagian timur, tenaga penjual B itu bagian barat, tenaga penjual C itu bagian utara, tenaga penjual D bagian tengah, dan tenaga penjual E bagian selatan. Kita cocokkan. Tenaga penjual A bagian timur sebesar 20 juta, sama. Tenaga penjual B bagian barat adalah 48 juta, sama. Tenaga penjual C bagian utara sebesar 20 juta, sama. Tenaga D bagian tengah sebesar 28 juta, sama. Dan tenaga E bagian selatan sebesar 40 juta, sama. Sekian penjelasan soal dari saya. Terima kasih.